pada guntupi dan segala macam. Nah, kenapa kecil? Kenapa kecil? Karena Paulus bilang begini, sekalipun Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, yang paling penting itu bukan yang menanam dan menyiram, tapi siapa yang paling penting? Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Kenapa mesti ada benih yang kecil? Supaya kita lihat bagaimana kuasa pelipat gandaan, kuasa menumbuhkan yang daripada Tuhan itu bekerja untuk hidup kita. Ya. Sekarang kita fokus kembali. Benih dan roti. Sama-sama katakan benih dan roti. Katakan benih dan roti. Benih ditabur, roti dinikmati. Ya, lanjut. Penanganan kedua sumber daya di atas harus mengenakan pola pikir investasi yang salah satu saja kita bahas lagi ini, bisa tergambar di kitab Matius. Mari kita buka kitab Matius. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ya. Saya akan baca, Bapak Ibu simak baik-baik. Judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, tuannya berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, oh, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percaya kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang mungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sekarang itu aku tahu dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita berdoa ya kepada Tuhan. Bapa, pagi ini mari singkapkan rahasiamu kepada kami. Urapi hambamu Tuhan. Biar aku boleh berkata-kata kepada gerejamu sesuai yang kau mau Tuhan. Urapi semua kami, setiap telinga, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap hati Bapa. Pagi ini kami siap menikmati Engkau dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kembali ke saya, perhatikan baik-baik. Prinsip kerajaan surga dalam pola pikir investasi berdasarkan perikop di atas. Yang pertama, saya mau bilang begini. Setiap kita itu dipercayakan benih oleh Tuhan. Sadar tidak sadar, ada benih yang telah Tuhan investasikan bagi hidup kita. Ya. Bagian yang harus dijalankan. Benih itu bagian yang harus ditabur, bagian yang harus diberdayakan.
Bagian yang dipercayakan itu, benih yang dipercayakan itu, masing-masing kita menerima sesuai dengan bagian yang Tuhan tentukan. Ya, saya mau tanya Bapak Kasih Tuhan, dari ketiga hamba Tuhan yang dicerita perikop tadi, yang lebih banyak terima yang mana? Ada tiga macam. Yang pertama terima berapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang lebih banyak mana? Di hadapan manusia, dalam kacamata manusia, ukuran benih yang paling banyak itu adalah yang terima 5. Ya, kita bisa matematika 1, 2, 3, 4, 5. 5 paling banyak daripada 2 atau 1. Tapi dengar baik-baik, di kacamatanya Tuhan itu ukurannya sama. Nah, coba kita lihat sama-sama, yuk. Di ayat 21 dikatakan begini, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Bapak lagi mengapresiasi yang dapat 5 talenta. Engkau setia dalam perkara kecil. Bapak melihat 5 talenta kecil. Saya mau tanya, di ayat berikutnya waktu Bapak konfrontasi dengan yang terima 2, apakah dia bilang engkau telah setia dalam perkara yang lebih kecil? Apakah demikian? Coba kita lihat sama-sama yuk. Ayat 23. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Sama. Di hadapan Tuhan, kaya miskin itu bukan dihitung dari berapa banyak yang kita kuasai, bukan. Ya, dengar baik-baik ini. Diberkati nggak diberkati, hitungannya itu bukan berapa banyak yang kita kuasai. Hitungan kekayaan di hadapan Tuhan adalah berapa banyak yang berani kita lepaskan. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan itu kaya? Kaya kasih, kaya murah hati, kaya pengampunan. Karena dia berani memberikan yang terbaik, yaitu dirinya untuk dunia. He gave His only begotten Son. Dia berikan yang paling terkasih, yang paling dikasihinya. He give the best for the world. Makanya dia menjadi orang yang sangat kaya. Ya, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Hidupnya, hidup Bapa lewat pribadi Yesus memperkaya banyak orang. Makanya dia kaya. Hanya orang yang sangat kaya yang bisa memperkaya orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, Tuhan melihat talenta yang dia percayakan sama, ukurannya kecil. Ya, kenapa kecil? Karena yang Tuhan pentingkan itu bukan berapa banyak yang Bapak Ibu miliki, tetapi yang paling penting adalah daya pelipat gandaan dari bagian yang Bapak Ibu terima. Suatu ketika Tuhan Yesus lagi mengajak murid-muridnya di depan kotak persembahan di Bait Suci. Orang memberikan persembahan ya, dengan sukacita, dengan dosa banyak. Tiba-tiba datang seorang ibu, dikatakan dengan anak orang miskin. Dia berikan 2 duit dikatakan. Jadi bagian yang kecil dibagikan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, perempuan itu memberikan jauh lebih banyak daripada orang kaya yang memberikan. Mungkin jumlahnya jauh daripada perempuan. Bukan berarti kita nggak bisa berikan banyak. Maksud saya begini, konteks daripada ayat itu, Yesus mau bilang kepada mereka begini. Sebab setelah perempuan itu kasih persembahan, dia nggak tahu mau makan apa. Ya. Sementara yang diberkati yang lain, mereka beri persembahan, mereka masih punya kesempatan untuk menikmati makan yang lain. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi Yesus lagi mengajarkan kepada muridnya untuk melihat dengan cara yang berbeda. Bukan yang dilihat oleh mata jasmani yang Tuhan ukur, tetapi Tuhan ukur sampai lebih dalam lagi. Makanya waktu Samuel, seorang nabi yang hebat, ya, nabinya hebat sekali Samuel, ya, luar biasa. Oke, tapi waktu dia mencoba meneliti mana bakal pengganti Daud, Tuhan tegur dia, Muel, bukan yang lu lihat dengan mata Muel. Aku lihat bukan cuma fisik appearance, tapi aku lihat sampai ke hatinya. Makanya bukan Elia, bukan Abinadab, bukan Syama yang dipilih, tapi Daud yang dipilih. Ya, Bapak baca di 1 Samuel 15 ayat yang ke-7 atau 8 ya. Bagaimana Tuhan melihat jauh. Ukuran Tuhan itu seringkali berbeda dengan ukuran kita. Tapi dengar baik-baik, jangan kecil hati. Mungkin engkau cuma punya budget untuk benih segini,
Sementara yang lain punya budget untuk beli segini.